Jumpa dengan kami YouTube Bedah Kasus Remaja, di mana di dalam YouTube ini nantinya masalah-masalah kalian para remaja akan dibedah tuntas, dikupas tuntas, sehingga kalian dapat menemukan solusi-solusi terbaik atas masalah-masalah keseharian kalian. Untuk itu, pada pagi hari ini saya mencoba mengangkat satu kasus yang berjudul tentang mental health issue yang akan disampaikan oleh Bapak Raup Padilla MPD yang sekarang masih menyelesaikan studi doktoral S3-nya di Universitas Negeri Malang. Beliau sehari-harinya adalah aktif mengajar di program pendidikan bimbingan konseling Universitas PGRI Banyuwangi. Selamat datang, selamat pagi Pak Raup. Pagi Pak Ido. Jadi ini Pak Raup, seperti yang saya sampaikan tadi tentang satu masalah yang mungkin terjadi pada remaja, yaitu tentang mental health issue. Jadi mohon penjelasannya itu. Ini makhluk apa nih mental health issue itu, makhluk apa ini? Monggo dijelaskan. Ya, terima kasih Bapak. Jadi mungkin saya bisa sedikit intermezzo dulu ya. Jadi karena saya mengajar di program studi bimbingan konseling, mungkin saya akan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan saya dari ilmu konseling. Nah, kalau di konseling itu seperti ini Bapak. Orang punya problem, orang punya sakit, itu tidak melulu masalah biologis, bisa juga masalah psikis. Contohnya saja seperti ini. Nah, kalau kita ngomong orang sakit kepala gitu Bapak ya, itu bukan pasti di kepalanya ada tumor, bukan pasti di kepalanya itu ada pendarahan otak seperti itu. Diputusin pacar itu bisa. Atau migrain belum. Nah, belum tentu juga Bapak. Nah, masalahnya, masalah psikis itu tidak bisa diobati secara medis Bapak. Jadi kalau ya mungkin ya kalau memang masalah sakit kepalanya tumor otak, berarti kan ya jelas medis. Nah, tapi kalau diputusin pacar, dimarahin orang tua, dioperasi nggak bisa Bapak. Nah, makanya untuk masalah-masalah yang psikis, kaitannya faktornya itu faktor psikis, kalau kami di program bimbingan konseling itu menyelesaikannya itu salah satunya adalah dengan konseling. Seperti itu. Nah, terkait pembahasan tentang mental health issue Bapak, jadi memang kalau kita ngomong secara global, mental health issue khususnya di remaja ini memang menjadi pusat perhatian WHO Bapak. Jadi pasca pandemi, jadi dari literatur yang saya baca ketika era pandemi itu memang masalah kesehatan mental atau mental health issue di kalangan remaja itu meningkat. Memang ada studinya itu? Ada studinya. Jadi banyak faktor Bapak. Jadi mulai dari ketika COVID, mau ndak mau kan kita itu selalu merasa cemas, mau keluar takut, bertemu orang takut, bahkan ada orang bersin sedikit, waduh ini seperti apa. Nah, itu memang sangat mempengaruhi Bapak. Nah, hal seperti itu tanpa disadari itu masalah psikis, dan itu akan berkaitan dengan imun dan seterusnya. Nah, baru ketika COVID ini wabah COVID ini selesai katakanlah. Ya, jadi bukan selesai. Jadi ketika wabah COVID ini pertama kali muncul sampai perjalanannya itu, jadi mau tidak mau itu di hampir semua negara itu terjadi percepatan teknologi Pak, yang mana wifi, koneksi internet yang awalnya mungkin kebutuhan tersier menjadi kebutuhan primer. Nah, ini yang menjadikan beberapa platform media sosial yang awalnya mungkin tidak bisa diakses oleh semua remaja, semua masyarakat karena keterbatasan koneksi. Karena pandemi COVID, mau tidak mau semua terhubung dengan internet,
mau tidak mau semua bisa mengakses medsos. Nah, ini juga yang merubah beberapa sudut pandang, beberapa paradigma, dan terutama habit di semua orang, khususnya di kalangan remaja. Nah, ini salah satu pemicu atau salah satu trigger yang menjadikan remaja itu mengalami masalah mental atau kesehatan mental mereka itu akhirnya dipertanyakan, Mbak. Oke. Seperti itu. Faktualnya apa pengaruh mental terhadap remaja nih? Artinya apakah terjadi keterbelakangan mental, ataukah menurunkan kecerdasan sosialnya, atau apa? Artinya memang itu nyata terjadi mental issue yang diakibatkan oleh hal-hal yang tadi Pak Rauf sampaikan. Betul, Pak. Jadi banyak sekali masalah-masalah atau problem-problem yang dialami oleh remaja khususnya terkait seiring perkembangan platform medsos. Ya, saya ambil salah satu contoh saja, Pak. Itu terkait self image atau persepsi dirinya. Nah, karena semakin sering dia mengakses media sosial, yang dia lihat di media sosial itu bahwasanya selebgram itu seperti itu, artis seperti itu, yang dia duga bahwasanya kehidupan yang ideal itu yang memang yang seperti itu, seperti yang di medsos. Ya, seperti itu. Dan bahwasanya wanita itu harus langsing, wanita itu harus putih, wanita itu harus cantik, harus glowing, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dimana ketika realitanya persepsi tubuhnya tidak seperti itu, nah, mau ndak mau itu akan men-trigger kecemasan pada dirinya atau anxiety. Nah, itu juga yang menjadi salah satu trigger kenapa kesehatan mental remaja pada saat ini itu juga menjadi perhatian khusus. Nah, kalau kita melihat rentetan ke belakang 3-5 tahun terakhir itu bahkan Bapak, angka bunuh diri pada remaja itu cenderung meningkat. Dan itu berdasarkan data ya. Nah, iya, memang datanya seperti itu. Nah, beberapa sumber juga mengatakan bahwasanya ketika remaja itu mengakses media sosial itu terlalu sering, nah ini akan memicu yang namanya kecemasan sosial, dalam artian ada penurunan kompetensi Bapak, yang sebelumnya dimana ketika sebelum pandemi kita bisa interaksi bebas tanpa adanya gadget, tanpa adanya koneksi internet. Nah, ketika pandemi sampai pasca pandemi, yang mana konsumsi remaja dalam mengakses media sosial pada umumnya itu meningkat, otomatis interaksi mereka kepada sesama orang dengan person itu juga akan berkurang, karena waktu yang dia habiskan itu waktunya dihabiskan dengan menggunakan gadget atau smartphone-nya. Nah, ini akan memunculkan yang namanya sifat-sifat egois, introvert, dan seterusnya. Ya, yang mana untuk perkembangan remaja ini tentu saja tidak baik seperti itu. Oke, tadi dikatakan bahwasanya salah satu penyebab mental issue itu adalah kasus COVID yang membawa dampak rentetan. Pertanyaan sekarang, seandainya tidak ada kasus COVID, apa iya masih ada mental health issue pada remaja gitu? Artinya yang disebabkan oleh pergaulan, yang disebabkan oleh komunikasi terputus dengan pihak-pihak orang tuanya, katakan seperti itu. Artinya mental health issue tidak hanya disebabkan oleh satu faktor yang Bapak tadi sebutkan. Betul. Gitu gimana ini? Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya media sosial, COVID ini adalah salah satu pemicu dari sekian banyak pemicu ya kan? Jadi sebenarnya ya banyak faktor yang membuat masalah itu mengalami masalah mental. Nah, menurut saya adalah faktor utama dari sekian faktor yang mempengaruhi itu adalah ya ketidakmampuan remaja dalam mengatasi problem-problem yang ada di hidupnya, seperti itu. Nah, kita di BK itu, kalau mahasiswa kami belajar di BK itu, kami belajar di BK itu bagaimana sebuah permasalahan, satu permasalahan itu kita kupas,
kita bahas, dan bahkan mungkin alternatif solusinya itu nanti mungkin tidak satu, jadi dari berbagai sudut pandang. Karena kami di BK itu melihat bahwasanya satu masalah itu untuk masalah yang sama bahwa mungkin solusinya berbeda. Maka dari kami di konseling itu tidak cukup satu pertemuan, jadi memang ada beberapa pertemuan, ada beberapa sesi sehingga masalah itu dikupas secara komprehensif. Konselor itu menganalisis permasalahannya itu secara detail, sehingga alternatif solusi yang diberikan itu pun nanti mungkin tidak sama dengan beberapa orang yang memiliki permasalahan yang sama. Nah, terkait permasalahan mental, jadi saya memang kebetulan concern di riset-riset di permasalahan remaja seperti itu, Bapak. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan remaja. Nah, permasalahan mental health issue ini, Bapak, kenapa saya concern di bidang itu? Karena urusan mental, permasalahan mental itu salah satu sumbangsi terbesar dari permasalahan depresi yang dialami oleh remaja secara keseluruhan di dunia. Yang mana depresi ini salah satu pemicu paling tinggi terjadinya bunuh diri atau percobaan bunuh diri. Oke, seperti maaf itu. saya potong ya. Mumpung belum lupa nanti. Iya. Nah, kalau Pak dosen menjelaskan tuh panjang terus ya kan. Ini mahasiswanya ini nanya nih. Berarti depresi itu adalah salah satu bagian dari gangguan kesehatan mental. Betul, itu ya kan? Betul, Bapak. Jadi gangguan kesehatan mental itu adalah banyak hal, bisa depresi, bisa stres, bisa introvert, bisa blocking mental. Betul. Itu adalah bagian daripada isu kesehatan mental, begitu ya. Betul. Baik, terus pertanyaan selanjutnya begini. Tadi Bapak menyebutkan bahwasanya ada macam-macam istilahnya penyembuhan lah ya. Sekarang kan itu kita fokus pada anak-anak remaja kita. Anak-anak remaja kita itu mereka mulai SMP termasuk remaja kan, Pak ya? SMP sudah masuk dalam remaja awal. Remaja, SMA juga remaja. Bagaimana kita bisa mendeteksi yang mental health issue terjadi pada anak-anak remaja itu yang di sekolah SMP SMA tanpa kita ada touching, kamu kena ini gangguan kesehatan mental ini ya. Artinya paham yang saya maksudnya? Bagaimana mendeteksi mereka itu sehingga ada peranan daripada bimbingan konseling ini bisa tepat sasaran, tembaknya efektif gitulah. Kira-kira gitu, Pak Raf, pertanyaan saya. Jadi makanya Bapak, kami konselor itu kan bukan seperti dukun. Ketika melihat seseorang itu sampai ini banyak masalah, kadang yang tertawa terbahak itu justru yang masalahnya banyak. Kadang yang mudah menangis itu belum tentu juga dia memiliki masalah yang berat dan seterusnya. Makanya kalau di kami sebenarnya itu adalah untuk mengetahui remaja itu mengalami masalah mental, kesehatan mental atau tidak. Sebenarnya itu yang merasakan, yang tahu itu adalah dirinya sendiri. Makanya itu kenapa di sekolah-sekolah itu ada gugus yang namanya bimbingan konseling atau guru BK atau ruang BK kalau ruangannya seperti itu. Nah, itu sebenarnya merupakan salah satu platform yang bisa digunakan oleh semua siswa, termasuk remaja-remaja yang ada di sekolah, untuk ketika dia merasa ada yang salah dengan dirinya. Kok aku kayak gini ya? Kok aku malam susah tidur ya? Kok aku nggak ada apa-apa, kok menangis ya? Dan itu terjadi ya? Nah, itu harusnya subjek tersebut itu ketika menyadari hal-hal yang seperti itu, karena dia kan nggak tahu ini Bapak, apa yang terjadi dengan saya, kok nggak ada apa-apa saya nangis, atau nggak ada apa-apa saya ketawa-ketawa sendiri. Ketika dia merasa ada sesuatu yang salah di dirinya, tapi bukan, sepertinya itu bukan faktor biologis atau fisik ya, bukan atau fisik, itulah saatnya mulainya orang tersebut itu mendatangi bisa konselor, bisa psikolog untuk
berdiskusi, dan nanti di diskusi itu nanti akan ketahuan sebenarnya apa sih yang saya alami atau apa yang terjadi dengan saya. Nah, dari situ, karena kami konselor itu tanpa adanya sesi konseling, kami tidak akan mungkin bisa mendeteksi Bapak apa permasalahannya, faktornya apa yang menjadi trigger apa. Karena balik tadi itu tadi, konselor itu memang bukan dukun yang baca kartu terus masalahnya ketahuan semua seperti itu. Berarti begini, ada suatu, kalau penjelasan seperti itu, ada suatu mata rantai yang terputus dalam konteks untuk membantu anak-anak remaja menghadapi kesehariannya yang dalam hal ini yang katakanlah mengalami gangguan kesehatan mental. Karena kalau dilihat dari bimbingan konseling itu mereka tidak bisa mendeteksi kecuali si anak tadi bercerita. Betul. Seperti itu ya, saya simpulkan. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, si anak itu tidak mengetahui kalau dia katakanlah disebut mengalami gangguan mental, atau katakanlah dia mengalami gangguan mental, dia tidak berani mengungkapkan ke siapapun. Nah, itu permasalahan seperti itu. Akhirnya kan terputus itu tadi, ada mata rantai yang terputus. Gimana menurut Pak Rob itu? Nah, itulah sebenarnya untuk urusan perkembangan peserta didik termasuk siswa itu sebenarnya bukan hanya tugas guru dan orang tua, Bapak, tapi tugas kita semua. Jadi, nah, kalau menurut saya idealnya adalah ketika remaja ini berada di sekolah, orang yang seharusnya bisa mendeteksi sedari dini itu adalah guru BK-nya. Guru BK. Ketika di rumah otomatis orang tuanya. Karena apa? Guru BK ini hanya bisa memantau aktivitas siswa ketika mereka berada di sekolah saja, Bapak. Sedangkan orang tua itu memiliki waktu yang lebih untuk memantau anak-anaknya di rumah. Nah, ya banyak faktor, karena mungkin orang tuanya sibuk bekerja dan seterusnya. Makanya ketika ada sinergi yang bagus sebenarnya antara guru BK atau konselor-konselor yang ada di sekolah itu dengan orang tua wali murid. Nah, saya rasa untuk meminimalisir potensi-potensi terjadinya masalah seperti kesehatan mental itu bisa lebih mudah terdeteksi, Bapak. Jadi saya rasa banyak sekali kasus-kasus remaja itu sampai lari ke, ya mohon maaf, ke obat-obatan terlarang, lari ke minum-minuman keras, bahkan beberapa kasuistik yang saya tahu sampai kabur dari rumah, terus mengurung diri di dalam kamar. Nah, ini lebih sering ini. Nah, ini berarti kan apa? Remaja yang ketika mereka mengalami masalah, kalau masalahnya fisik kan dia pergi ke dokter, minum obat, selesai, Pak. Tapi ini karena ini masalahnya psikis, mereka butuh bantuan, mereka butuh pendampingan, mereka butuh seseorang yang mendampingi, mereka butuh seseorang yang mau mengerti masalahnya apa, kira-kira solusinya mereka. Sebenarnya mudahnya itu adalah remaja itu pengen dimengerti gitu loh, Pak. Aku ini mau digertiin gitu loh. Jangan disuruh ini tapi sampean Pak, entah orang tua entah guru tidak mau mengerti isi hatiku. Bahkan remaja itu tidak pernah dikasih kesempatan untuk menyampaikan sebenarnya kamu ini pengennya apa sih, maunya apa sih, kan seperti itu kan jarang sekali remaja. Mereka hanya mendapatkan punishment dalam artian kalau kamu bolos seperti ini, kalau kamu nilai jelek seperti ini. Tapi adakah mereka dikasih kesempatan kenapa sampai membolos, kenapa sampai nilainya jelek, kenapa sampai di kelas itu tidur, kenapa kok tidak suka mata pelajaran ini, kenapa, dan seterusnya. Nah, punishment yang mereka dapatkan itu, Bapak, sehingga mau tidak mau, saya nggak mau. Untuk apa saya jujur, toh nanti ujung-ujungnya saya dihukum, disalahkan. Ya, mending buktinya selama ini tidak ada yang mau ngerti saya, orang tua aku nggak ada yang mau ngertiin saya, teman saya juga malah menyudutkan, guru BK apalagi, misalkan seperti itu. Sehingga salah satu opsi yang
dia ambil adalah sepertinya yang tahu apa yang aku rasakan ya aku sendiri, sehingga mau tidak mau dia mengurung diri di depan kamar, sehingga salah satu bentuk ekspresifnya biasanya nulis di buku diary, di media sosial, karena dia tidak menemukan platform lain, Bapak. Terus ini terjadi pada laki-laki dan perempuan sama. Atau jadi sama persentasenya sama jadi, atau lebih banyak perempuan gimana? Jadi kalau secara studi literatur, perempuan itu lebih rentan secara emosional daripada laki-laki seperti itu, Pak. Jadi dari faktor biologisnya memang seperti itu. Kalau kita ngomong di usia remaja itu, ketika remaja perempuan menstruasi itu pasti kondisi emosionalnya berbeda ketika dia normal seperti itu. Nah, laki-laki kan tidak mengalami lonjakan yang seperti itu. Nah, akan tetapi pada dasarnya, Bapak, untuk permasalahan psikis yang dialami baik laki-laki maupun perempuan itu sama berbahayanya. Sama berbahaya. Iya, jadi menurut saya penyakit psikis itu penyakit mematikan yang tidak terlihat. Seperti itu. Mematikan tapi pasti. Iya. Tapi tidak terlihat, Bapak. Ya. Jadi korbannya itu terlihat sehat, ya, gemuk. Jadi kalau Bapak ada beberapa tokoh-tokoh terkenal itu yang bunuh diri seperti itu, Bapak. Itu 2-3 jam sebelumnya itu dia ketawa ketiwi sama temannya, bersenang-senang, bahkan ada yang masih sempat ngobrol ketawa ketiwi. Selang 1-2 jam dia ada yang bunuh diri dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya memang kesehatan mental itu ya sepenting itu menurut saya. Dan itu tidak untuk banyak dibahas, disadari oleh si remaja sendiri maupun si orang tua. Gitu ya. Nah, saya khawatir para orang tua yang pekerja keras itu mereka menganggap bahwasanya selama saya memenuhi finansialnya, yang penting fasilitas semua saya penuhi, laptop saya belikan, motor mobil saya berikan, terus kalau HP yang terbaru, dia butuh apa, butuh buku, seragam terpenuhi. Nah, pada dasarnya bukan hanya itu. Itu penting untuk menunjang, Bapak. Tapi yang menjadi satu pertanyaan, apakah para orang tua ini juga memikirkan kesehatan mental anak-anaknya? Dengan cara, apakah orang tua itu pernah bertanya, apa yang kamu rasakan, Dok, hari ini? Pernahkah orang tua itu ketika anaknya pulang sekolah sekedar ngobrol, bertanya, piye, gimana di sekolah tadi, ada apa? Dan itu penting itu ya? Itu sangat penting menurut saya, Pak. Bonding yang seperti itu penting menurut saya. Sehingga ketika anak itu sudah mulai nyaman, terbiasa bercerita dengan orang tua, berkomunikasi, maka masalah-masalah yang seperti itu bisa, menurut saya, itu bisa dicegah sejak dini, Pak. Jadi mahasiswa yang mengurung diri di dalam kamar sampai menyilet tangannya, minum racun dan seterusnya, itu kan karena mereka merasa tidak punya sandaran. Ini aku harus kemana ini? Ini saya harus kemana? Harus ngapain? Karena orang tua juga nggak terlalu peduli juga. Dipikir anaknya di dalam kamar, kamu itu tidur saja, Bu. Berarti kan, loh kok malah saya diginiin kan, seperti itu. Mbok gak kepingin tanya apa yang saya rasakan, aku ini nangis, aku ini gak kepingin tahu aku ini apa yang aku alami. Nah, itu yang dirasakan remaja itu, Pak, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, yang berbahaya adalah ketika problem itu terakumulasi sampai puncaknya meledak, boom, ya sudah, kayaknya. Nah, kalau yang bahaya itu kalau sudah mikir, kayaknya nggak ada gunanya saya itu. Banyak sih, saya jumpai banyak itu. Saya jadi beban orang tua, di sekolah saya seperti ini, di pertemanan saya juga seperti ini. Saya ngadu juga nggak ada yang nanggepin. Terus ada mungkin, Mbak, ya, di momen-momen dia lemah, pertahanan dirinya lemah itu, ada orang tuanya nyeletuk satu kalimat saja. Kamu itu sekali-sekali membanggakan orang tua gitu loh. Ketika remaja pertahanan dirinya ada di kondisi yang lemah, terus dia dapat kalimat trigger yang seperti itu,
ya mohon maaf, pasti pikiran-pikiran yang seperti itu nanti akan muncul. Iya. Ya apa istilahnya ya, hopeless ya. Sudah kehilangan harapan dia. Hopeless. Baik, jadi setelah saya mengikuti dari awal tadi tentang apa bahasa Indonesianya itu kan gangguan kesehatan mental pada remaja. Jadi mungkin kalau ya secara keseluruhan sudah dapat terpahamin lah tentang hal itu. Mungkin di akhir pertanyaan saya ini yang perlu saya tanyakan, untuk mengantisipasi hal tersebut, maksudnya terjadi gangguan kesehatan mental pada anak remaja, apa yang sebaiknya disampaikan oleh orang tua apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya? Jadi kalau saya boleh berpesan kepada orang tua, jadi untuk orang tua itu, untuk bapak ibu ya terutama yang punya anak, khususnya anaknya sudah mulai berkembang di usia remaja ini. Nah, harapan saya sih semuanya saja bapak ya, orang tua itu mau upgrade ilmu itu dalam artian seperti ini. Cara saya mendidik anak saat ini itu mungkin sudah tidak bisa sama dengan yang dulu. Maksudnya cara-cara orang tua beliau itu dulu ketika mendidiknya itu sepertinya sudah tidak relevan sekali. Nah, saya rasa untuk para orang tua itu, ayolah coba bonding dengan anaknya. Maksudnya, oke, kita bekerja, oke, kita sibuk bekerja, tapi apa ndak bisa ada bangun komunikasi yang lebih, apa ndak bisa dalam 1 minggu itu ada 1-2 hari momen di mana ayo kita ngobrol as family. Oke, saya mungkin posisinya sebagai ayah, sebagai ibu, kamu anak, tapi ya gitu kan, ayo kita ngobrol, maksudnya ngobrol apapun, mungkin dimulai dari topik hobi anaknya, misalkan anaknya suka nyanyi, gimana di tempat nyanyi itu ada enggak, si itu yang kemarin katamu suka julid itu masih julid enggak, mulai dimulai dari topik-topik yang sederhana, atau topik-topik kayaknya kita minggu depan mau liburan kemana atau seperti apa. Nah, ketika komunikasi itu sudah terbangun. Bapak, komunikasi itu sudah terbangun, dan seorang anak ketika sudah memiliki rasa percaya untuk bercerita kepada orang tuanya. Nah, ini jadi salah satu tujuan bonding itu adalah di situ, sehingga orang tua pun akhirnya tahu apa yang dialami anaknya, apa yang dirasakan anaknya. Jadi tidak serta-merta itu bentuknya itu hanya penghakiman. Misalkan ya karena memang remaja ini adalah usia-usia memang problem-problem itu sering kali terjadi itu ya memang di usia remaja seperti itu, Pak. Jadi memang karena kalau di kami itu diajari bahwasanya kalau usia remaja itu adalah usia di mana seseorang itu mencari identitas dirinya. Sehingga di masa usia-usia itu penuh rasa penasaran, pengen nyoba ini, pengen nyoba itu, pengen melakukan ini, pengen melakukan itu. Nah, bonding kedua orang tua dengan remaja itu merupakan salah satu faktor penting untuk menuju kesuksesan perkembangan remaja, seperti itu, Bapak. Sudah saya menangkap. Nah, seperti itu. Baik, jadi untuk itu kan tadi dari sisi orang tua. Ya, Bapak. Dari sisi remaja bagaimana, dari sisi BK, dari guru-guru BK di sekolah bagaimana, itu akan kita bahas di podcast kita selanjutnya. Untuk podcast hari ini saya sampaikan terima kasih ke Bapak Raup Padilla MPD, selaku dosen pengajar BK di Uniba. Terima kasih Pak Raup. Kita jumpa di podcast selanjutnya.